Hey King bro, bonus proyek segera cair, biaya rumah sakit ibu aku yang tanggung, fokus aja sama ujian ulangmu. Aku mau ikut rapat internasional, harus pergi sekarang. Oke bro. Rapat internasional? Di sini, di mobil? Masa sih, aku cuma bercanda sama adikku. Aku baru aja dipecat, dan ibu masuk rumah sakit lagi, dia butuh uang, jadi aku nyetir taksi online. Oh, Ayah, kalau aku besar nanti aku akan cari uang banyak, biar ayah nggak perlu kerja keras lagi. Bagus. Ayah udah nunggu. Yaksin, ini kue kesukaanmu. Wah, dulu, ayah juga begitu. Bekerja keras, jadi buruh serabutan. Untuk membesarkan aku dan adikku. Tip penumpang 133 juta. Hey, Nona, tipnya kebanyakan. Simpan aja, anggap aja sedekah hari ini. Nona Shen, kontrak antara Shen Group dan Yu Yang. Ketemu orang baik. Ya ampun, ada penyakit seperti ini? Gak nyangka bakal balik lagi. Harus cari dia. Gak bisa mikirin itu sekarang. Yo, ternyata Zoran. Apa, nyetir buat Didi? Capek? Jadi lebih milih balik jadi anjing? Dunia sempit ya. Dulu, kamu gak punya alasan untuk memecatku. Kalau aku gak sibuk cari seseorang, akan kubuat kau bayar, bajingan. Kamu ngapain? Apa-apaan? Aku bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu dipecat, ngerti? Minggir, aku ada urusan. Hei, tangan kotormu berani sentuh bajuku? Kalau rusak, kau sanggup bayar? Pergi. Aku mau antar barang. Mengantar? Kamu? Sekarang jadi kurir? Bukan urusanmu. Minggir. Gak mau. Ini Shen Group. Apa hakmu masuk ke sini? Satpam! Satpam! Cepat usir sampah ini. Cepat. Supir, nyetir di hari panas itu berat. Beri dia pijatan yang enak. Nak, pergi sendiri. Atau perlu kami bantu? Aku akan pergi setelah antar barang. Ada yang mau cari ribut? Ayo, sekaligus. Aku tanggung jawab kalau ada apa-apa. Tangkap dia. 3 lawan 1. Kau tidak punya malu? Kenapa sombong banget? Sudah jatuh. Pfft. Lihat dirimu. Kau ini apa? Ibu Presiden Shen, kontrak Boshi yang lalu. Kenapa ribut-ribut? Pergi cek. Halo, Ibu Presiden Shen. Ada apa ini? Ini. Supir yang mengantar saya tadi pagi. Presiden Shen. Ini adalah karyawan yang dipecat beberapa hari lalu. Dia kesal dan datang cari masalah. Jangan khawatir, saya akan suruh Satpam usir dia. Apa aku lagi ngigau? Atau aku lagi di luar tubuh? Sudah dalam sudut pandang orang ketiga? Apa aku bakal, kayak di drama pendek itu, transmigrasi atau reinkarnasi? Tunggu apa lagi? Bagaimana dia? Cepat, periksa dia. Bu Shen, dia masih hidup. Syukurlah, dia masih hidup. Cepat, panggil ambulans. Tapi Bu Shen, menurut saya, bukankah sebaiknya kita cari pengacara dulu untuk menentukan tanggung jawab? Sekarang bukan waktunya. Menyelamatkannya yang utama. Panggil ambulans sekarang. Tapi, Ada apa? Aku panas banget. Kamu sudah sadar. Bagaimana keadaanmu? Sakit di mana? Aku nggak apa-apa. Aku kuat, nggak bakal mati. Ayo, kita pergi ke rumah sakit. Cedera kepala bukan perkara sepele. Enggak. Jangan tunda perjalananku selanjutnya. Aku punya KPI yang harus dipenuhi setiap hari. Hidungmu berdarah. Jangan biarkan dia terluka parah. Cepat, telepon 120. Nggak. Aku benar-benar baik, aku cuma kepanasan. Kualitas ubin ini sangat jelek. Kalian kembali bekerja. Aku Sen Yaksin, bos di sini. Kalau ada efek lanjutan, telepon nomor ini untuk menghubungiku. Anda bos Shen Group?
Kamu ketinggalan sesuatu di mobilku? Ini. Ini? Kamu lihat apa? Aku nggak lihat apa-apa. Sungguh, aku punya disleksia sejak kecil. Bu Shen, Saya sudah mengarsipkan rekam medis elektronik ibu. ya, ini dia. Gangguan metabolisme hormon seks. Instruksi dokter juga mengatakan, kontak intim dengan pria sehat, kontak intim. Bu Shen, apa saya mengganggu? Lina, mulai sekarang, bacalah catatan medisku sendiri. Jangan disebar kayak berita. Bu Shen, lain kali saya lebih hati-hati. Orang ini cukup menarik. Tunggu, apa aku tadi melihat tembus pakaiannya? Tidak, pasti kepalaku terbentur jadi berhalusinasi. Ya, halusinasi. Bisakah gegar otak menyebabkan halusinasi? Aduh, aku nggak benar-benar gila karena jatuh, kan? Bu, ibu terlihat jauh lebih baik. Beberapa hari lagi kita bisa pulang. Ya, kamu ini beli buah lagi banyak. Sudah berapa kali ibu bilang, jangan boros uang. Ibu gak butuh apa-apa, kerjaan gimana akhir-akhir ini? Kamu capek? Bagus, naik jabatan dan gaji, karir lagi naik, dan Syukurlah, ibu jadi lega. Keluarga yang Chunhua, kan? Tagihannya tertunggak 32.000. Kalau nggak dibayar, obatnya dihentikan. bisa beri kami 2 hari lagi? 2 hari, terus 2 hari lagi. Kamu sudah menunda seminggu. Saya peringatkan, kalau pengobatan dihentikan, biayanya akan lebih dari 32.000. Saya mengerti. Astaga. Bro, selera unik. Gak tahan. Cewek bisa mimisan, cowok muntah. Matikan, cepat matikan. Kamu ngapain? Maaf, ada yang masuk ke mata. Kamu buta. Oh iya, aku buta. Kebutaan sementara. Minggir, menyingkir. Mobilnya nggak bisa berhenti. Hei, sopir, awas. Kamu bisa nabrak orang. Apa aku punya kekuatan super? Penglihatan sinar X? Bukan hanya penglihatan sinar X, tapi juga melihat jarak jauh. Keren. Tunggu. Aku bahkan punya pendengaran super. Aku pahlawan super sejati. Senang banget, tapi aku belum mencapai KPI hari ini. 32.000. Butuh waktu selamanya untuk mencapainya. Bos, kalau kau tidak bayar hari ini, kau tidak bisa kemana-mana. Sudah kubilang, kami akan urus ini lewat jalur hukum. Aku tidak peduli hukum. Anak-anak, antar bos ke mobil. Ada apa di sana? Suara itu terdengar akrab. Lepaskan aku. Itu Shen Yaxin. Lepas. Dari mana preman ini muncul? Enya, Zouran, lagi ngapain di sini? Kebetulan banget. Cuma lewat aja. Siapa duluan? jangan pura-pura. Teman-teman, tangkap dia. Astaga. Dia kuat banget. Harus dikontrol. Kualitasnya nggak bagus, bro. Mundur. Orang ini gila. Keluar dari sini. Lukanya di mana? Cuma lecet. Nggak apa-apa. Kamu berdarah? Bilang nggak apa-apa. Masuk mobil. Aku antrin kamu. Kamu dari dulu sekuat ini? Yah, aku suka bayam. Berarti kamu Popeye. Oh, iya. Mereka itu siapa? Kenapa mereka berhentiin kamu? Sekelompok preman. Dulu pas ayahku masih usaha, dia pinjam uang dari orang bernama Zhao. Terus ayahku meninggal. Aku udah bayar utangnya. Tapi surat utangnya nggak dikembalikan. Aku sendiri aja. Preman-preman itu terus datang minta uang.
Itu mah pemerasan. Kalau mereka mau uang banget, suruh mereka cari ayahmu aja, mungkin dapat 1 miliar. Udah sampai. Makasih. Kak, muka kamu kenapa? Mereka lagi. Enggak apa-apa. Cuma lecet. Ini siapa? Teman, minta tolong, besok ambil obat di apotek Renhe. Aku kirim resepnya, aku bayar jasanya. Bayaran? Nggak usah. Cuma ngambil obat. Gampang banget. Kak, kamu yakin harus? Sewa aja kurir. Nyuruh laki-laki ambil, kamu nggak khawatir dia punya maksud lain? Besok aku ambil obatnya, aku pergi dulu. Dah, Bu Shen. Kak, cowok ini kelihatan gak bisa diandalin. Jangan konyol. Dia bisa diandalin atau enggak, aku tahu kok. Orang terakhir yang berani lawan aku, bajingan itu, aku kasih dia pelajaran. Sungguh-sungguh. Setelah itu... Kenapa kamu balik lagi? Belum puas kemarin? Minggir. Minggir? Enggak, kamu dipecat. Ini bukan tempatmu. Waktu itu aku pukul kamu. Itu untuk memberimu pelajaran. Kamu nggak pernah belajar, ya? Ngomong-ngomong, soal kamu pukul aku waktu itu, kamu harus minta maaf. Minta maaf? Aku minta maaf? Kamu mimpi. Zouran. Aku bilang, jangan macam-macam. Jangan lupa, formulir yang kamu isi saat masuk masih ada di tanganku. Tempat tinggalmu, nomor teleponmu, aku tahu semuanya. Oh, iya. Ibumu yang sakit mungkin belum tahu kalau anak kesayangannya sudah dipecat ya. Kalau ibu tua itu tahu soal ini, kamu pikir dia bisa tahan? Kamu? Ulangi lagi. Apa? Mau marah? Gimana kalau aku telepon ibumu dan ngobrol? Aku sudah dengar semuanya. Kamu bahkan gak sanggup bayar biaya rumah sakit. Jadi buat apa pura-pura kuat? Baik, kamu menang. Nah, gitu dong. Tahu diri. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Kalau begitu aku lepaskan kamu. Kamu, lepaskan. Aduh. Sentuh keluargaku, aku bikin kamu lumpuh. Aku pastikan kamu gak akan jalan lagi. Kamu dengar? Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Semuanya, tangkap dia. Hanya itu? Astaga, tanganku sakit mukul dia. Dan dia nggak ngerasain apa-apa. Buset, gila banget. Siapa dia? Nggak tahu. Tapi dia ganteng. Kamu berani mulai perkelahian di kantor? Kamu habis. Aku telepon polisi. Silakan, kamera merekam semuanya. Kamu yang pukul duluan, mengancam keluargaku, dan suruh mereka keroyok aku. Coba tebak, polisi tangkap siapa duluan? Aku bilang ini untuk terakhir kalinya, minta maaf. Maaf, Gak dengar. Lebih keras. maaf. Nah, gitu, kalau dari tadi kamu lakuin, semua udah beres. Ada apa ini? Bu Shen, ini kesalahpahaman. Kecil saja. Sun Ruiwen. Ini kantor. Bukan tempatmu cari masalah. Lain kali, kamu keluar. Baik, Bu Shen. Kamu, ikut saya. Zoran, kamu mati. Obatnya udah? Udah siap. Gak ada yang kurang. Nih, buat semalam, dan urusan hari ini. 100.000. Bu Shen, itu kebanyakan, aku cuma bantu seperjalanan, gak usah. Kalau bukan karena kamu semalam, aku sudah ditarik mereka. Apa? Nyawaku? Nyawa Shen Yaksin? Gak sebanding 100.000? Ambil aja. Aku beneran gak mau. Aku gak basa-basi. Aku cuma gak tahan orang yang bully perempuan. Siapa aja? Aku pasti bantu. Aku gak suka hutang, kamu gak mau uang. Terus mau apa? Bu Shen, jujur ya, yang aku butuh sekarang bukan uang. Ya, aku butuh uang sih, tapi yang lebih aku butuh adalah pekerjaan tetap. Mama aku di rumah sakit, adikku lagi persiapan S2. Aku butuh kerja buat nafkahi keluarga. Oke. Aku butuh sopir pribadi. 50.000 sebulan. Tunjangan lengkap. Termasuk makan dan tempat tinggal. Mau? Beneran? Tentu. Tinggal sama dia? Ini gila. Kamu bilang apa? Aku ambil. Tentu. Mulai sekarang, aku anjingmu. Kamu bilang aja. Dasar mesum. Mata kamu udah nempel ke kakakku. Kak, aku gak setuju.
Yaki, ngapain kamu di sini? Kak, kamu harus ikut prosedur yang benar untuk merekrut sopir. Cek latar belakang sudah, laporan medis, cek catatan kriminal, orang dengan latar belakang mencurigakan, masih mau kamu dekat-dekat? Yah, cek latar belakang, medis, catatan kriminal, semua bisa saya lakukan, gampang. Aku nggak bicara sama kamu. Yaki, berhenti, dong. Aku nggak. Kak, coba pikir. Sopir kamu itu pada dasarnya bodyguard pribadi. Kamu nggak bisa sembarangan mempekerjakan orang kayak dia. Apa dia bisa melindungimu? Tinggiku 183 cm, 75 kg. Otot, perut six-pack, itu cuma lemak. Kak, kalau kamu memang butuh sopir, aku bisa rekomendasiin beberapa. Yang jauh lebih baik dari si lemah ini. Yaki, Zouran bisa bertarung. Aku pernah lihat. Apa gunanya jago berantem? Jadi sopir pribadi kamu nggak cuma soal bertarung. Yang lebih penting itu pintar. Jelly, berani ikut aku ke ruang keamanan di bawah. Aku akan kasih kamu tes. Kalau lulus, kamu oke. Kalau enggak, pergi sana. Yah, nona kedua, kalau saya lulus tes, ada hadiahnya, misalnya bonus. Bonus? Boleh. Kalau kamu lulus, aku kasih kamu 100 juta sebagai bonus. Siap, nona kedua, silakan jalan. Aku baru saja menyembunyikan sebuah kartu bank di saku salah satu satpam. Tugasmu sederhana. 3 menit, temukan kartu yang tepat dan siapa pemiliknya. Ambil kartunya. Kamu menang. Dengar, semuanya, bonus bulan ini tergantung apakah kalian bisa menjaga kartu tetap aman. Pokoknya, jangan biarkan dia menemukannya dengan mudah. Siap? Ini nggak mungkin. Menemukan kartu itu. Bahkan kalau tebakannya benar, dia nggak bisa kalahkan orang-orang ini. Kamu nggak akan dapat kartunya. Yaki, kamu menjebaknya. Kalau aku dapat kartunya, aku dapat 100 juta. Iya, kalau kamu bisa mendapatkannya. Si gede dengan alis tebal ini, ternyata suka pakai celana dalam SpongeBob. Lihat apa? Jangan macam-macam sama aku. Enggak, Jangan mengulur waktu, temukan. iya. Di saku kiri orang ini, Gimana dia bisa tahu? Bang, maaf, Mengambil sesuatu dari aku, nggak semudah itu. bagus mainnya. Tanganku mati rasa. Luar biasa. Apa ceritanya? Dia beneran berhasil. Tuh kan? Sudah kubilang dia bisa diandalkan. Ini dianggap lulus? HMHK cuma beruntung. Nggak ada skill. Tes ini masih dihitung? Dia lulus. Tapi ingat ini, jangan berani-berani punya pikiran buruk tentang adikku. Kalau kau macam-macam, aku akan patahkan kakimu. Aku enggak berani. Aku akan mengikuti aturan. Aku akan fokus pada pekerjaanku. Aku kesal banget. Nggak adil banget. Zouran, kerja bagus tadi. Selamat. Kamu lulus semua tes. Gajimu sekarang 100 juta per bulan. Lapor tepat waktu besok. Mulai resmi saja. Apa? Langsung 100 juta? Terima kasih banyak, Bos Shen. Jangan panggil Bos Shen di luar. Panggil saja namaku. Yaksin. Zouran. Kemarin aku khawatir soal jadi pengangguran. Hari ini aku Presiden Shen sopir pribadi. Sebulan 100.000. Mantap. Waktu yang tepat. Ada sesuatu yang mendadak. Ikut aku ke gudang di kawasan industri lama di sebelah barat. Kawasan industri lama? 2 jam ke sana, 1,5 jam. Lebih cepat lewat jalan gunung. jalan gunung? Itu lebih terpencil. Mau ke sana untuk apa? Cari dokumen yang ditinggal papaku di sana bertahun-tahun lalu. Zouran, aku jujur sama kamu, mungkin ada masalah kali ini. Maksudmu? Dokumen ini menyangkut saham perusahaan. Seseorang tidak ingin aku mendapatkannya, jadi di perjalanan, mungkin ada masalah. Presiden Shen, Anda mempekerjakan saya untuk hal ini. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Ayo, Siap? Erye. Semua sudah siap. Cuma, dia mempekerjakan pengawal baru. Dia ikut hari ini.
Lihat, pengawal, lupakan pengawalnya. Bahkan jika dewa datang, hari ini mereka habis. Jalan ini. GPS tidak berguna. Sinyal sama sekali tidak ada. Takut? Aku takut apa? Aku cuma kasihan sama bannya. Jalan ini seperti papan cuci, goyang banget. Nanti aku ganti. Ngomong-ngomong, aku juga mau kampas rem baru, tambahkan ketagihan. Kamu benar-benar memanfaatkannya. Untuk Presiden Shen, aku harus hemat. Dulu papa sering membawaku lewat sini. Setiap akhir pekan dulu, dia mengajakku melihat pabriknya. Papamu, kapan meninggal? Setahun lalu, serangan jantung. Sangat mendadak. Jouran, kamu ngapain? Nona Shen, jangan bikin kami kasar, turun, dan ikut kami. Sambutan kerja yang bagus. Hei, dari mana si cowok ganteng ini? Lengan dan kaki krempeng? Mau jadi pahlawan? Pergi, jangan ikut campur. Ini urusanku. Dia bosku. Tidak tahu diri. Sial. Bersama. Dia jago. Tapi kau boleh bertarung sepuasmu, bisakah kau selamatkan dia? Jouran, aku nggak bisa keluar. Aku terjebak. Hahaha, dia habis. Tebing ini ratusan meter. Kalau dia jatuh, kami nggak akan temukan tubuhnya. Kau cuma mau lihat, biarkan dia jatuh. Sudah kubilang. Kamu aman di sampingku? Jouran. Jangan gerak. Sabuknya macet, kan? Aku mundurkan mobil dulu. Sial, apa dia monster? Mundur, lapor ke Tuan Shen. Ayo, bisnis dulu. Gas? Ada apa? Perjanjian saham ini adalah setengah dari kerajaan keluarga Sen. Siap. Jagalah baik-baik. Jouran. Ya? Hari ini, terima kasih. Sama-sama. Aku gaji 100.000 sebulan, setidaknya itu. Nona Shen, baru dari kamar dagang. 3 hari lagi, Villa Naga Giok mengadakan acara judi batu. Nona diundang. Judi batu? Lina, tolak. Nggak pergi. Jelas jebakan, uang perusahaan di rekening. Tidak bisa berjudi 1 sen pun. Ayo, kenapa nggak ambil uang gratis? Gampang kau ngomong. Aku nggak bisa baca batu. Gimana aku menang? Denganku. Kau? Bu Shen. Saya punya bakat untuk melihat sesuatu. Iya. Oke. Saya percaya padamu. Ambil mobil. Ke rumah Haute Couture. Buat apa? Tes matamu. Pak Zhou, tubuh bagus, bahu lebar, lengan panjang, berotot banget. Pak Zhou, kerja apa? Apa Anda pelatih fitness? Aku bukan. Bukan. Dia pakai jas kelihatan bagus. Bu Shen, gimana? Bu Shen. Hei, Lumayan. bagus. Ngomong-ngomong, bukankah kamu bilang kamu ingin tes mataku? Mana tesnya? Ini tesnya. Tebak berapa harga baju ini? Mana aku tahu. Aku cuma nebak asal. 800. Jas yang kamu pakai aja harganya 200.000. Yang ini, 500.000. Yang ini, 800.000. Ratusan ribu untuk kain, bos. Aku pakai Pinduoduo, 9,9 gratis ongkir, dan aku tetap kelihatan bagus. Diam. Coba yang berikutnya. Bu Shen, lihat dia, benar-benar kampungan. Apa yang dia tahu tentang judi giok? Saya tidak pernah berharap banyak darinya. Ngomong-ngomong, soal serangan waktu itu, apa kamu sudah tahu siapa yang mengaturnya? Maaf, Bu Shen. Belum. Pada saat kritis ini, yang mana dari beberapa orang itu? Bu Shen, ikut dengan kami.
Jouran. Jangan sentuh bosku. Ku bunuh kau. Bajingan, ku kirim kau ke neraka dulu. Astaga, penyakitku. Ini semua uang. Dan disia-siakan. Bos, ada apa? Penyakitku. Kumat. Sekarang, bawa aku ke tempat sepi. Oke, aku gendong kamu. Bekas di tanganmu ini kau gigit sendiri? Apa yang bisa aku bantu? Pak, Bu, Anda di dalam. Kamu, pakai baju dulu. Cabul. Bos, masuk akal dong. Bos, Anda yang memeluk saya duluan, saya hanya mengobati Anda. Oke, makasih hari ini. Cuma makasih doang. Bu Shen, mungkin pertimbangkan memberi saya kompensasi cedera dan kerugian emosional atau bayar saya lebih banyak. Dasar mata duitan, satu kata lagi. Saya potong setengah bulan gaji. Ayo, pergi. Hei, habis saya bantu malah diusir. Bu Shen ini yang saya sebutkan tadi. Untung saya taruh di lemari dalam dan tidak rusak. Bawa dia ganti itu. Silakan. Semua yang kita coba hari ini kita ambil semuanya. Semua, 7 digit. Jangan banyak omong, bungkus. Ayo, banyak banget kerjaan di kantor. Yah, makasih bos. Bos, haruskah kita lapor polisi? Percuma. Tidak ada bukti. Kemarin di jalan gunung, sekarang di toko, apakah orang yang sama? Siapa sih yang mau bunuh dia? Sepertinya tidak ada bahaya. Jouran, berhenti menatap. Lihat kain ini, bagaimana? Kainnya luar biasa. Jouran, lihat kemana? Yaksin. Akhirnya kau datang. Om, siapa ini? Teman. Bagus. Bagus punya banyak teman. Om selalu khawatir setelah ayahmu meninggal kau akan terjebak. Makasih, Om. Jouran. Batu lawas yang dibawa Om itu adalah raja di dunia judi giok. Matanya tajam. Dengan aku di sini, jangan khawatir. Para tamu terhormat, selamat datang di Villa Naga Giok. Acara judi batu giok hari ini, aturannya sederhana. Setiap orang memilih 3 batu, dan kalian buka satu persatu. Pada akhirnya, kita bandingkan total nilai, dan nilai tertinggi menang. Batu ini sampah. Ganti. Kenapa? Percaya padaku. Nona Shen, batu nomor 3 ini kulitnya bersih, dan hijaunya terlihat bagus. Ini temuan langka. Pak, coba lihat lagi. Aku punya firasat batu ini nggak bagus. Anak muda, jangan ngomong sembarangan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tidak, cuma intuisi. Intuisi? Bisnis ini mengandalkan pengalaman. Yaksin. Batu tua adalah master yang diakui di bidang ini. Karena kamu di sini, sebaiknya kamu dengarkan dia. Jouran, bilang padaku, yang mana yang harus aku pilih? Yang ini. Ini, Nona Shen, batu ini nggak layak dibelah. Yaksin, kamu sungguh mau dengar kata anak ini? Nomor 6, aku ambil. Kami ambil yang ini juga.
Dan yang ini, Dasar bocah. Kamu asal tunjuk saja. Kamu akan bangkrut. Jouran, aku percaya padamu. Pilihan Pak Shen, nomor 4, 7, dan batu kasar nomor 15. Pilihan Nona Shen, nomor 6, 9, dan batu kasar nomor 13. Siapa duluan? Jadi, Hijau, es tinggi, biru mengambang. Airnya, warnanya, perkiraan konservatif. Setidaknya 15 juta. si batu tua sudah turun tangan, Kokoh, terus potong. tiga kali berturut-turut. Perkiraan total nilai, hampir 48 juta. Tentu saja, itu Pak RY. Dia mempekerjakan yang terbaik. Memang mata yang tajam. Sepertinya grup Shen masih akan bergantung pada Pak RY untuk memimpin acara. Yaksin, langit berpihak pada kita. Pamanmu dapat 3 tembakan, tapi kamu bersikeras mendengarkan omong kosong sopir kecil itu, menggunakan uang perusahaan untuk membeli batu di sini. Jika hasilnya tumpukan sampah, bahkan jika aku ingin menutupimu, Dewan Direksi tidak akan setuju. Belum dipotong. Bagaimana kau tahu itu sampah? Seorang miskin yang belum pernah melihat dunia. Apa yang dia tahu tentang perjudian batu, menganggap batu abu-abu tak berharga sebagai harta. Kamu hanya seorang pemakan gratisan, seorang yang dipelihara. Pak RY, jangan terburu-buru. Yang terbaik belum datang, batu yang kupilih jauh lebih berharga dari milikmu. Bocah, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Baik, jika aku menang, kamu minta maaf padaku. HMPH keras kepala seperti keledai. Potong batunya. Aku ingin lihat apa yang keluar darinya. Apa yang kamu tunggu? Di dalamnya cuma kuarsa putih, kan? Sudah kubilang, barang rongsok itu nggak layak dipotong. Imperial, hijau penuh, tanpa retak, tanpa cacat. Gak mungkin, kulit jelek ini, masa bisa ada hijau imperial? Ini setidaknya 30 juta. 30 juta. Bos, kita kaya, kamu harus kasih aku bagian. Lanjut potong. Potong 2 yang lain juga. Nomor 9, ungu kerajaan kelas atas. Nomor 13, giok darah kaca, ketiganya kelas atas. Tuan Shen. 3 batu ini, semuanya saya ambil 80 juta. Saya naikkan jadi 90 juta. RY, apa yang kamu katakan tadi? Kamu kalah, kamu minta maaf? Bocah, aku terlalu baik padamu ya. Kamu mau Eri minta maaf ke sampah seperti kamu? Kamu nggak pantas. Jangan gegabah. Lagi pula, dia adalah paman kedua Yaksin. Kamu tadi sombong, ya? Sekarang kamu seperti anjing kudisan? Jadi kamu, semua urusan lama dan baru kita. Ayo kita selesaikan sekarang. Apa kau kenali ini? Kau bilang, siapa suruh kau bunuh aku? Aku nggak tahu maksudmu. Pikir lagi. Beraninya kau, berani menyentuhku, keponakan Shen RY sendiri. Yasin, hal ini adalah kegagalan pamanku mendidik. Tak pernah kusangka ada orang setidak tahu terima kasih. Jangan khawatir, paman akan membalas untukmu. Terima kasih, Paman, sudah repot. Siapa yang menyuruh? RY, ya? Masih belum mengaku? Jangan lupa, aku masih punya anakmu. Bilang. Hempeh. RY, tolong beri aku kematian cepat. Bunuh dia. Yaksin adalah putri kakak laki-lakiku. Saat kakak laki-lakiku meninggal, dia menitipkan Yaksin dan keluarga Shen kepadaku. Sekarang,
Siapapun yang menindasnya berarti tidak menghormatiku, Shen Erye. Yaksin, ini semua salahku. Aku tidak bisa mengendalikan para bajingan ini. Paman minta maaf padamu, jangan diambil hati. Tidak apa-apa, Paman. Paman sibuk dengan banyak hal, kelalaian pasti terjadi. Itu saja untuk hari ini, Paman. Kalau tidak ada lagi, aku pamit. Silakan. Hati-hati di jalan. Sekarang kemana, bos? Rumahku. Oh, ngomong-ngomong, aku bilang akan menanggung makan dan tempat tinggalmu, ada kamar kosong di rumahku. Zoran, kamu ngapain? Melamun? Sepertinya ada lubang di jalan tadi. Iya, yang besar. Oh, bos, 3 batu itu, berapa harga akhirnya tadi? 95 juta. Wow, banyak banget uangnya. Keren. Zoran, bonusmu 10 juta. Fokus di jalan. 10 juta, kurang? Mantap. 10 juta. Biaya rumah sakit ibu, SPP King, semua terbayar. Lebih dari cukup. Makasih, bos. Jangan tutup mata. Paman benar-benar masih memanjakanku seperti dulu. Dia juga begitu saat aku kecil. Kalau ada yang pernah menggangguku, dia akan menyuruh orang tuanya datang dan memaksa mereka minta maaf padaku. Bos, terus terang saja. Pamanmu mungkin dalang sebenarnya di balik semua ini. Mustahil. Pamanku yang membesarkanku. Saat ayahku meninggal, dia bilang aku akan menjadi putrinya sendiri. Aku kembali ke tempat di mana kamu diserang hari ini. Aku nemu ini di tanah. Ini kado ulang tahun yang kuberikan padanya. Zoran. Dia satu-satunya orang tua yang tersisa bagiku. Setelah ini, tidak akan ada yang melindungiku lagi. Aku akan melindungimu. Aku pengawalmu. Jadi, bisa menginap di sini malam ini? Lindungi aku. Bos, ini. Itu kayaknya nggak benar. Cowok dan cewek sendirian, kalau aku benar-benar menginap malam ini, apakah tempat tidurnya cukup besar? Akan berderit kalau aku berguling? Kalau Yaksin tidak bisa tidur malam, dia bisa salah masuk kamar? Ya sudah, jangan menginap. Kalau begitu, aku tidur di balkon malam ini. Biarkan aku mati kedinginan. Lagi pula tidak ada yang peduli. Yaksin. Dia sudah tidur. Zoran. Lindungi. Pantas jadi bos. Masih nyuruh aku di mimpinya. Kamar mana? Mungkin yang paling besar. Ini kamar pribadinya. Itu ruang kerja di sana. Aku tidur di mana? Dia nggak akan beneran menyuruhku tidur di sofa, kan? Kak, tolong. Ada yang mau membunuhku. Klub malam 888. Berani kau sentuh adikku? Aku akan buat dia mati tanpa kuburan. Ketemu? Nangis si mayat, sekali lagi nangis, aku tampar kamu. Gelang yang kamu hancurkan ini, 15,5 miliar rupiah. Potong-potong kamu dan jual per kilo, masih gak nutup. Hari ini aku kasih 2 pilihan, cepat tanda tangan suratnya, telanjang bulat dan rekam video, atau malam ini aku lempar kamu ke klub, dan suruh kamu kerja bayar utang. Lepaskan aku nggak nabrak kamu. Kamu sengaja nabrak aku dan pecahin. Kak, tolong. Panggil kakakmu,
Bahkan jika kau panggil Kaisar Giok pun gak bakal nolong. Cepat tanda tangan. Kamu siapa? Berani kau sentuh adikku? Kak, Anak, berani kau tendang pintuku? Udah kepikiran gimana cara kau mati? Kak, aku benar-benar tidak menyentuhnya, aku cuma jalan, dia tiba-tiba menabrakku dan memecahkan gelang itu dan mengaku itu, Giok kelas atas, dia ingin aku bayar 1 juta, lalu dia menyeretku ke sini, memaksaku telanjang dan merekam surat. Utang, pinjaman bugil. Piata, kamu masih berani membantah? Itu adalah Giok S asli, jual seluruh keluargamu dan kamu tetap tidak mampu membelinya. King, jangan takut kakak percaya padamu. Kakak akan menjagamu. Gelang $1 juta. Pinjaman bugil. Dari mana datangnya si imut ini? Kamu buta? Tidak lihat siapa ini? Ini adalah bos Jiang Cheng. Tuan Tu sekarang juga bersujud di depan Tuan Tu. Sujud 3 kali atau... Cuma itu? Ada yang mau coba lagi? Dia membunuh. Anak baik, kamu hebat di wilayahku, memukuli anak buahku. Anak-anak, ambil senjata kalian. Potong dia menjadi umpan anjing. Kak, hati-hati, mengelak. Potong aku? Hanya kalian? Pemerasan seksual, ya? Jadi kau buat adikku ambil pinjaman telanjang, ya? Kau, sekarang, tampar jalang itu 10 kali, lalu transfer ke adikku 2 juta untuk ganti rugi. Dengar, kurang 1 tamparan, kurang 1 sen, dan akan kupatahkan 1 tulang rusukmu. Aduh, bro. Tuan, leluhur, maaf, jangan injak aku. Kalau kamu terus menginjak, tulang rusukku bakal patah. Bukankah kamu tadi mau memotongku dan mengumpanku ke anjing? Sekarang bisa ngomong yang benar? Ya, aku buta seperti anjing. Kamu maha pemaaf. Tolong maafkan aku. Baiklah, pergi. Tuzi, kamu lagi ngapain? Aku, Jalang, kamu minta sendiri. kamu selalu menuduh orang sembarangan. Aku akan pukul mulut kotormu hari ini. Apa lagi? Tuan, 2 juta ini bisa kurang? Hempa. Aku bayar sekarang juga. Alipay menerima 2 juta yuan. Kamu bajingan. Kalau tadi kamu jujur, pasti sudah selesai. Kak, ayo pergi, aku traktir kamu makan, tenangkan sarafmu. Erye, seperti perintahmu, sudah kuuji. Bilang, Erye, anak ini sulit ditebak, Tuzi bawa beberapa preman dari dunia bawah, dan tak ada yang bisa kalahkan dia. hembah. Orang-orang tidak berguna. Erye. Anak buah biasa tak bisa lawan dia. Anak ini terlalu aneh. Kupikir kali ini, kita harus bayar mahal. Panggil para Taichu Master Kultivator untuk keluar dari pensiun. Untuk cewek imut seperti itu, panggil Sekte Taichu. Biarkan aku pikir. Hei, Zouran, kamu pergi kemana? Aku bangun, nggak nemuin kamu. keluar ngurus sesuatu. Adikku kena masalah. Dia nggak apa-apa? Dia nggak apa-apa. Cuma lecet di wajahnya. Bawa dia ke tempatku. Aku punya banyak kamar, dia bisa tinggal sementara. Apa? Jangan konyol. Datang aja kalau aku suruh. Oke. Makasih, Mbak. Kak, kita mau kemana? Aku antar kamu ke tempat Mbak. Tinggal beberapa hari aja. Nanti aku telepon ibu. Tempat Mbak, boleh? Mbak baik banget.
baik hati dan cantik, tenang aja. Mbak. Mbak, ini adikku, Zhou Qingqing. Hai, Mbak. Maaf ganggu, Mbak. Silakan duduk. Sakit? Enggak sama sekali. Aku ambilkan baju ganti buat kamu ganti. Tunggu di sini. Kak, Mbak baik banget. Kalau dia jadi kakak iparku, pasti asik. Jangan ngomong sembarangan, Dik. Mbak itu bos kakakmu. Jadi bos aja, kenapa? Sudah Mandi, cepetan, terus tidur. Ini, detak jantung Yaksin. Bos mobilnya sudah siap. Ayo, Pak Kian, yang kita temui hari ini memegang seluruh jaringan logistik kota utara. Setelah kontrak ini ditandatangani, perusahaan logistik pamanku, mereka tidak akan bertahan sebulan, mereka akan runtuh. Ya, Bu Shen, dulu saat ayahmu masih ada, Shen di kota Jiang punya tempat. Tapi sekarang, kamu cuma gadis muda, berdandan rapi. Kamu bisa urus pemotongan pita, tapi negosiasi kontrak bernilai ratusan juta. Jangan pernah berpikir tentang batas dirimu. Pak Kian, kita bicara tentang keuntungan dan prospek kerjasama timbal balik dan teknologi Shen. Cukup. Jangan beri aku omong kosong itu. Semua orang di kota Jiang tahu pamanmu mengesampingkanmu. Jika aku tanda tangani kontrak ini, aku berisiko menyinggung perasaannya. Kenapa aku harus tanda tangan? Pak Kian, dalam bisnis, yang penting untung, bukan perasaan pribadi. Kalau begitu, ikuti caraku. Pasal 7. Siklus pasokan kurangi menjadi 40 hari, plus hak alokasi. Pasal 9. Harga kurangi lagi 5%. Pak Kian, 40 hari sudah batas maksimal. Jika waktunya kita dorong lebih jauh, kami tidak bisa jamin kualitas. Dan harga ini sudah yang terendah yang bisa kami tawarkan. Tidak bisa jamin? Kalau begitu, tidak jadi. Aku sudah ragu dengan kemampuan Shen. Pak Kian, hidupmu dalam bahaya. Pak Kian, tunggu. Dan kamu siapa? asisten pribadiku. Apa yang ingin kamu katakan? Daripada khawatir tentang Shen Corporation kami, kenapa tidak khawatir tentang dirimu sendiri dulu? Maksudmu? Kamu akan segera mati. Kamu ngomong apa? Nyumpahin aku? Arteri karotis kananmu hampir tersumbat total. Bisa bikin mati mendadak kapan aja, aku cuma mau ngasih peringatan. Nona Shen, ini orang yang kamu bawa, bicara ngawur di meja. Dari awal sudah menghina aku. Sekarang, suruh dia ke sini, berlutut dan minta maaf padaku. Lalu pergi dari sini, atau kontraknya batal. Dan aku blacklist Shen Corp sepenuhnya. Kamu nggak akan dapat 1 sen pun dari bisnis lagi. Aku percaya dia. Percaya dia? Apa dia punya sinar X? Atau bisa ramal masa depan? Pak Kian, kenapa kamu nggak pergi ke rumah sakit dulu dan periksa? Baik, Shen Yaksin, kamu hebat. Kamu dan timmu mainin aku. Aku ke rumah sakit sekarang. Kalau mereka temukan anak ini berbohong 300 juta denda, tidak kurang 1 sen pun. Aku akan buat Shen Corpmu bangkrut total malam ini. Gak masalah. Lalu kalau mereka benar-benar menemukan masalah, lalu apa? Dasar bocah bodoh. Kalau benar ternyata maka kamu adalah penyelamatku. Dan semuanya bisa dirundingkan. Nona Shen, dari mana kamu dapat asisten ini? Main trik kamu hebat. Pak Kian bulan lalu baru lari setengah maraton. Fisiknya mengalahkan pria 20 tahun yang kuat. Benar. Kian, tanpa gagal, lari 5 km setiap pagi. Semua hasil tesnya bagus. Dan kamu bilang, Kian dalam bahaya. Ini lelucon paling lucu tahun ini. Nona Shen Corpmu hancur. Sampah apa yang kamu bawa? Datang ke aku pura-pura seperti dukun? Untuk dapat kontrak, kamu menggunakan trik kotor seperti itu. Kamu benar-benar bikin malu ayahmu. Pak Kian tunggu laporannya dulu, baru bicara. Kalau dia salah, Shen Corp urusan Anda. Pasien Kian Hanhai. Pasien Kian Hanhai. Apa kamu di sini? Nyawamu dalam bahaya. Berbaring sekarang. Kirim ke ruang operasi darurat. Tidak mungkin. Dokter, bos kami Kian lari 5 km setiap hari. Pembuluh darah jantungnya tersumbat 99%. Dia bisa mati kapan saja. Di mana Kian Hanhai? Bawa dia ke ruang operasi. Aku. Cepat, berbaring. Bawa dia ke ruang operasi sekarang.
Tepat waktu, atau... Tenang, kamu baik-baik saja. Aku tenang. Tanganmu pucat. Operasinya berjalan lancar. Kami berhasil tepat waktu. 10 menit lagi, dan itu akan menjadi genting. Nak, kamu adalah penyelamatku, Kian. Kontraknya sesuai yang sudah ditinjau, tanda tangan sekarang. Jangan sombong. Dia mengalah 5 poin. Kian Hanhai sudah gila. Tuan, saya dengar Kian Hanhai kena serangan jantung, dan pengawal Shen Yaxin melihatnya dan menyelamatkannya. Zouran lagi? Bajingan kecil itu. Dia terus mengacaukan rencanaku. Suruh Xu Yijun menghubunginya. Presiden Shu, Teman lama Shen tua, seorang tua mesum terkenal. suruh dia mengundang Shen Yaxin untuk membahas kesepakatan, buat dia mabuk di makan malam, lalu dia tidak punya pilihan. Gao Erye, Anda jenius. Om Shu biasanya menyendiri, tapi kali ini dia menghubungiku tentang proyek South City. Ini kesempatan besar bagi Shen. Bos, rejeki nomplok seperti ini pasti jebakan atau penipuan. Diam. Pak Chen, Pak Shu, rahasia dagang sudah dibagikan. Hanya kalian yang bisa masuk. Pengawal menunggu di bawah. Hei, kawan, kau. Tunggu aku di sini. Aku segera keluar. Misterius sekali. Kau sebaiknya jangan buat aku dengar keributan apapun. Yaxin, kau sudah dewasa begitu cepat dan makin cantik setiap hari. Om Shu, kau memuji aku. Yaxin, Om dengar bahwa Shen sedang dalam masalah sekarang. Gadis muda sepertimu, berjuang terlalu keras. Om Shu, punya sedikit sopan santun. Orang tua bertemu dengannya, pengawal tidak boleh masuk. Apa maksudnya? Kau tahu situasi Shen lebih baik dariku. Gejolak saham, pemasok menahan pembayaran. Aku bisa bantu kau urus semua itu. Om Shu, katakan saja apa yang kau mau. Yaxin, kau wanita cerdas. Beberapa hal tak perlu diucapkan. Dekatlah dan jadilah baik dan buat aku bahagia. Apapun yang terjadi, aku akan tangani semuanya. Aku datang hanya karena hormat, dan kau tidak tahu malu. Kau datang. Sekarang, meninggalkan ruangan ini tak akan mudah. Enyahlah. Xu Yijun, apa yang kau lakukan? Menculikku? Ada yang salah? Aku pusing. Kau memberiku? Ini barang bagus. Sekali teguk. Yaxin, Om ajak kamu nikmati minuman impor premium. Malam ini, Om jamin kamu akan malam tak terlupakan. Ayolah. Sial, cari Lan.
Zoran. Aku pergi. Bos, bertahanlah, kita akan ke rumah sakit sekarang, Endu. Nggak bisa pergi. Nanti jadi trending. Sekarang gimana? Lupakan yang lainnya. Ayo kita keluar dulu dari sini. Baiklah, aku antar kamu pulang. Suara itu. Ada apa? Ada bom di mobil. Bom? Kita harus gimana? Zoran, hadiah untukmu. Kamu lihat? Ketemu. Tapi kami lagi nggak mood buat kembang api. Mood atau enggak, itu bukan pilihanmu. Jangan ngerem mendadak, atau kamu akan meledak. Bagaimana kalau aku kasih kamu pertunjukan kembang api ini? Maksudmu apa? Tunggu. Hadiah tiba dalam 1 menit. Zoran, apa yang kamu lakukan? Bom masih di sini. Diam, aku akan kasih kamu pertunjukan. Xiao Ma, apa itu? Kamu terlalu ceroboh. Aku bilang akan melindungimu. Bos, kamu nggak apa-apa? Aku agak panas. Waduh, penyakitnya kumat lagi. Rumah sakit. Yaksin takut menimbulkan pemberitaan negatif bagi perusahaan. Pulang sekarang. Dan D. Yaksin, santai aja. Jangan gigit. Zoran, sakit banget. Gak. Kalau terlalu lama, bisa repot. Kamu? Aku obati kamu. Tutup matamu. Bos konyol, kau menanggung semuanya sendirian? Ada apa? Kamu, tadi malam, kamu. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya memelukmu untuk merawatmu, sumpah. Kamu benar-benar. Seorang pria sejati, benar-benar pria sejati, kalau nggak percaya, cek sendiri. Kamu tahu yang terbaik untukmu. Jadi, untuk menyelamatkan hidupmu kan? Diam, maksudku, bukankah itu sebanding dengan uang ekstra? Bos, orang itu aneh. Bagaimana dia tahu di mana kita? Panggil Feng Xiuxi dari Sekte Taichu. Guru, Tuan Muda Sen menawarkan bayaran besar untuk menyewa Anda. Dia bilang itu untuk menangani masalah. Aku mengerti, aku akan pergi dan segera kembali. Dalam perjalanan ini, aku juga ingin menyelidiki masa lalu pamanmu. Silakan lanjutkan, Guru. Adik seperguruanku, pamanmu, sangat berbakat, dan memiliki masa depan cerah untuk mengharumkan nama perguruan kita. Namun sayang, dia melanggar aturan perguruan, dan diam-diam berjanji setia pada seseorang. Kemudian, aku sendiri yang membawanya kembali. Setelah dibawa kembali, dia berlatih dalam kesendirian, selalu murung, dan mati muda. Aku selalu merasa bersalah padanya. Baru-baru ini aku tahu bahwa dia punya anak. Dalam perjalanan ini, aku akan menyelidiki sepanjang perjalanan. Tenanglah, Guru.
Istirahatlah lebih awal malam ini, jangan begadang. Orang ini, auranya tidak biasa. Energi darah anak ini, aku bahkan tidak bisa membacanya, sulit dipahami. Siapa pria itu? Kamu masuk duluan ya. Aku nggak mau masuk. Dengar ya. Masuk dan kunci pintu. Anak muda, aura kamu tidak biasa. Oh, kok bisa? Ayo tunjukkan jurusmu, aku mau lihat kemampuanmu. Siap, jangan menahan diri. Refleks anak ini luar biasa cepat. Energi ini terasa aneh, tapi akrab. Di mana aku pernah melihatnya? Kamu dari sekte apa? Gak ada sekte. Otodidak. Lagi. Hempeha. Bagus. Nak, aku sudah berlatih 30 tahun, aku didorong sejauh ini oleh seorang pemuda. Ada apa? Nak, kamu tidak buruk, tapi aku sudah menyegel semua meridianmu sepenuhnya. Mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi gunakan kekuatan ini, atau tubuhmu akan menderita kerusakan 2 kali lipat, dan bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Joran. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa melihat. Jangan bergerak. Zoran, aku di sini. Aku di sini. Yaksin, aku tidak bisa melihatmu. Semuanya putih. Ada apa dengan mataku? Apa aku buta? Kata dokter, kamu memaksakan saraf optikmu, jadi sementara mati. Tenang, kata dokter itu hanya sementara, akan baik-baik saja. Sekarang aku jadi bodyguard buta. Aku akan tetap di sisimu. Aku akan membantumu sembuh. Feng Xiushi, kamu sudah ambil banyak uangku, tapi kau tidak membunuh bocah sialan itu. Erye, kenapa terburu-buru? Anak itu kena pukulan penghancur urat khas Sekte Taichu. Sekarang dia setengah buta dan lumpuh. Apa pantas aku mengotori tanganku? Buta? MPH. Selama dia tidak muncul lagi dan membuat masalah, hubungi Ruikang dan beberapa pemasok utama sekarang juga. Tekan mereka untuk bayar. Aku ingin Shen Yaksin, dah. Menjadi pendosa abadi keluarga Shen, mengerti, Erye, akan segera saya laksanakan. Tapi darah dan aura anak itu, kenapa terasa familiar? Untuk amannya, lebih baik periksa. Batal. Saya bilang batal, jadi batal. Zeng mau mundur? Biarkan mereka. Tapi Bu Shen, ini proyek penyelamat perusahaan semester ini. Jika kita mundur, semua usaha kita akan sia-sia. Mau aku pertimbangkan lagi? Lina, proyek ini sudah mati. Kita bisa cari yang baru. Aku punya urusan yang lebih penting sekarang. Sudah, itu saja. Mataku. Kapan sembuh? Dia buang waktu di sini untukku. Bodyguard buta hanya beban untuknya. Dia memikul seluruh Shen Corporation. Dia tidak seharusnya terikat dengan orang cacat yang tak bisa memegang segelas air. Joran, sudah malam. Ada apa denganmu? Mau kemana? Bos. Pekerjaan ini. Aku tidak sanggup lagi. Aku tidak akan menyetujui pengunduran dirimu. Kamu nggak boleh pergi. Bos. Aku sekarang cacat. Percuma kau mempertahankanku. Siapa bilang kamu cacat? Aku buta sekarang, orang cacat. Shen Yaksin, sadarlah, kau presiden Shen Group, mempertahankan orang cacat yang tak bisa apa-apa, kau yang gila. Kau. Joran. Dengar. Kau tidak pernah menjadi orang cacat, kau sudah menyelamatkanku berkali-kali. Aku tidak perlu kau melakukan apapun. Kau hanya perlu ada di sini. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Menangis? Tidak. Cengeng. Sekarang, kita apa? Cukup. Shen Yaksin, sekarang kau pacarku?
Oke, diam saja. Kali ini, aku akan melindungimu. Kamu? Ada apa? Baik. Sepertinya aku bisa menghemat 30 tahun kerja keras. Terima kasih, Bu Shen. Aku tidak pernah bilang akan mendukungmu seumur hidup. Fokus saja untuk sembuh. Cepat sembuh. Masih bercanda. Itu membuatku lega. Bu Shen, ada yang mengerikan. Pengadilan baru saja memberitahu kita bahwa kita diduga memiliki rekening ilegal. Rekening kita dibekukan. Zhou-ran, ada urusan mendesak di perusahaan. Berbaring saja, jangan kemana-mana. Aku akan kembali menjengukmu nanti. Apa yang terjadi? Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kartu uji coba buta ini, kapan akhirnya akan kedaluarsa, ini menyiksaku. Rekening bank Shen Yaxin telah dibekukan. Sekarang, para pemasok menuntut pembayaran sebesar 230 juta. Jalur kehidupan Shen Group dihancurkan olehmu. Astaga, Yaxin dalam masalah. Bawa aku ke sana. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Paman Zeng, beri saya waktu. Turun sekarang juga. Serahkan posisimu kepada paman keduamu. Tapi ini hasil kerja seumur hidup ayahku. Dia bahkan tidak bisa melihat sekarang. Katakan padanya, dia hanya bisa tinggal di sisiku dan khawatir bersama. Yaxin, kali ini pamanmu datang untuk menyelamatkan hidupmu. Lihat, kamu tidak mengerti. Aku tidak akan menyerahkan perusahaan Shen. Tidak menyerahkan? Dengan apa kau akan membayar? Dengan si buta itu, pengawal yang tidak berguna? Berhenti berpura-pura. Pamanmu tahu. Dia bahkan tidak bisa memegang gelas air, apalagi berdiri tegak. Jika kau tidak menandatangani dokumen ini, pamanmu tidak bisa menjamin bahwa besok pagi, di parit Jiangcheng, mungkin akan ada mayat seorang buta lagi mengambang. Kamu tidak tahu malu. Jangan sentuh dia. Tanda tangan. Baik. Tanda tangan. Keponakan yang baik, ingat ini. Mulai sekarang, bersikaplah baik, jangan sampai aku menangkapmu bermain tipu daya. Yaxin, bajingan tua itu. Berani kau menyentuhnya? Yaxin, tunggu aku. Meskipun aku buta, aku akan merangkak ke sana dan membunuh bajingan tua itu. Nak, lihat keadaanmu. Dan kamu ingin menyelamatkan orang? Siapa? Ingin melihat lagi? Seperti dulu, melindungi orang yang kamu cintai? Panggil aku kakak, dan aku akan mengajarimu. Buka mulut. Kamu kasih aku apa? Dari Sekte Taichu, pil giok embun angin murni ini, hanya satu. Setelah kamu meminumnya, kekuatanmu akan pulih, dan menjadi jauh lebih kuat. Kenapa aku harus percaya padamu? Cukup bicara. Perhatikan baik-baik. Aku bisa lihat sekarang. Baiklah, istirahat yang baik. Tunggu, kenapa kamu membantuku? Jadi, memang dia. Xuan King, Ini, guru. sekarang, kamu bawa pil King Feng Yulu, dan cepat ke Jiangcheng cari seorang bernama Zhou-ran dan suruh dia meminumnya. Untuk membantunya memulihkan kekuatannya, pil King Feng Yulu, bukankah ini harta terbesar aliran kita? Sudah kubilang sebelumnya, garis keturunan adik gurumu kini sudah ditemukan. Dia yang kemarin, Zhou-ran, yang tidak sengaja kusakiti, dia dalam masalah sekarang. Cepat, bantu dia. Ya, pantas saja aku punya kekuatan. Sejak kecil, aku belum pernah melihat ayahku. Ibu selalu bilang dia meninggal muda karena sakit. Dulu, guruku tidak tahu di mana kamu berada. Waktu itu dia bertarung denganmu, dia merasa ada yang aneh padamu. Setelah kembali, dia menyelidiki dengan teliti, dan akhirnya bisa memastikannya. Kamu adalah garis keturunan paman guru. Di mana ayahku sekarang? Paman guru yang lebih tua sudah lama meninggal di pegunungan. Kali ini aku datang juga untuk menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu bersedia bergabung kembali dengan aliran Taichu kami? Aku masih harus pergi membantu Yaxin. Setelah semua selesai, aku akan pergi ke aliran Taichu untuk berterima kasih pada Feng Xiushi. Baiklah. Aku tidak akan bicara lebih banyak. Jika kamu masih punya pertanyaan, tanyakan pada ibumu. Sampai jumpa lagi.
Waktunya pergi bantu Yaksin? Tidak, hanya pergi ke Yaksin tidak akan berhasil. Dokumen transfer itu ada di tangan tuan kedua. Dia bisa, kapan saja, membuat Yaksin menyerahkan Shens. Aku harus pergi ke kantornya dan mencari petunjuk. Yaksin, tunggu aku. Hei, semuanya sudah di sini, biarkan aku lewat, aku sedang mencari sesuatu. Dari mana datangnya anjing kampung ini? Berani macam-macam di wilayah Bos Shen? Zouran, kamu memang tidak akan menghilang, ya? Anak-anak, tangkap dia. 100.000 untuk lengannya. Terlalu lambat. Kalian semua, serang. Tidak ada yang selamat. Juta gak gampang, ya? Enyahlah. Ketemu. Kamu sembunyiin dalam-dalam ya? Buka. Pembunuhan bayaran, penggelapan, pemalsuan akun itu aja, dasar rubah tua. Coba lihat, gimana kamu balikin ini sekarang? Pas banget buat kasih Yaksin kado besar. Zouran, Pak Shen ditangkap. Joran bulldozer baru lewat. Sudah kulihat. Itu dia. Hei, Zouran ingin menyelamatkan Pak Shen. Ada pabrik pengolahan daging di barat. Kau punya 20 menit untuk sampai ke sana. Telat semenit, dan akan kupotong wajah cantiknya. Aku tantang kau sentuh dia. Carisan. Yaksin. 21 derajat. Tubuh mulai kehilangan panas, setelah 15 menit, 30 menit, kamu akan kehilangan kesadaran sepenuhnya. Aku harus cepat. Yo, kamu cepat. Datang sendirian ya. Dasar si tolol mabuk cinta. Dengan beberapa preman sepertimu, dan pipa-pipa berkarat, kamu pikir bisa menghentikanku? Masih ngomong besar di ambang kematian. Teman-teman, cincang dia. Pintu besi berkarat mencoba menghalangi jalanku. Yaksin. Joran, Maaf, Yaksin aku telat.
Tidak. Suhu Yaksin masih belum normal. Yaksin, bangun. Yaksin, kamu sudah sadar? Dasar bodoh. Kamu tidak peduli dengan nyawamu sendiri. Tidak apa-apa, Yaksin. Aku bilang akan melindungimu. Hampir waktunya. Ayo pergi ke pesta. Untuk orang-orang ini, serahkan pada polisi. Matamu sudah bisa melihat? Sembuh total. Aku bisa jadi pengawalmu lagi. Oh, aku tunjukkan sesuatu. Pembunuhan bayaran. Penggelapan. Akun-akun palsu ini. Mereka memakai yang ditinggalkan ayahku, metode lama. Kamu dapat ini dari mana? Dari kantor rubah tua itu, di Brankas. Ayo beri dia hadiah besar. Malam ini dia mengadakan perayaan di Hotel Naga Emas. Ayo, biar dia tahu dia tidak mampu membayar perjamuan ini. Erie, Shen Corp ada di tangan Bapak. Itu seperti harimau bersayap. Mulai sekarang, saya, Zhang, harus mengandalkan kemurahan hati Bapak. Saya habiskan ini. Bapak santai saja. Yah, Anda semua terlalu baik kepada saya. Saya hanya dipaksa melakukan ini. Gadis itu, Yaksin, dia masih terlalu muda. Dia baru saja panik. Saya tidak bisa berdiam diri melihat kerajaan yang dibangun kakakku dihancurkan olehnya. Terpaksa. Sebagai yang lebih tua, saya harus menelan harga diri dan membereskan kekacauan untuk anak-anak. Erie, Bapak terlalu berhati lembut, terlalu memikirkan keluarga. Bocah nakal itu menyebabkan semua masalah itu. Jika Bapak tidak turun tangan, Shen Corp pasti sudah ditelan bulat-bulat. Shen Corp di tangan Bapak benar-benar yang diinginkan semua orang. Ayo, semuanya, bersulang untuk Erie. Untuk Erie, dengan Bapak mengambil alih Shen Corp hari ini. Mulai sekarang, di dunia bisnis Jiangcheng, Bapak yang memegang kendali. Ah, tidak. Saling menguntungkan adalah yang terbaik. Ayo minum. Shen Yaksin, kalian berdua, bukannya kamu sudah. Melihat kami berdiri di sini baik-baik saja? Kecewa, Paman? Kamu menggelapkan dana dan memanipulasi pembukuan, menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh. Hari ini, kami akan menyelesaikan semua catatan. Berani-beraninya kamu, Yaksin. Tuan Shen sudah berbaik hati membersihkan kekacauanmu. Kamu tega membiarkan anjingmu memfitnahku? Satpam, usir mereka berdua. Bos, pegang ini dan mundur. Ini yang seharga 3,2 miliar yang kau belikan untukku. Jangan sampai kotor. Jangan banyak omong. Cepat, terlalu berisik. Siap. Ingat, gaji lemburku 2 kali lipat. Zhouran, kau berani menyerang di depan umum? Ini negara hukum. Benar. Negara hukum. Sempurna. Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan kepada semua. Ini laporan internal Shen Group 3 tahun terakhir. Shen Erie, dana khusus 98 juta yang Anda alihkan dari Shen Group. Ini catatan transfernya. Suara dalam rekaman ini pasti terdengar akrab bagimu, Erie. Singkirkan Shen Yaksin. Bersihkan. Bahkan gak bisa ngatur pembukuan, gak guna. Tuduh Shen Yaksin dan ayahnya. Konyol. Itu konyol. Semuanya palsu. Paman, kami sudah menelepon polisi. Palsu atau tidak, polisi akan menyelidiki. Polisi, diam.
habis. Zhouran, gimana penampilanku? Tante suka nggak ya? Mungkin aku sebaiknya. Presiden Shen yang perkasa bos di ruang rapat, mana gaya pedemu? Mama santai, tenang aja. Ma, kami sampai. Ya ampun, dia seperti bidadari langsung dari film. Dasar anak beruntung. Halo Tante, saya Sen Yaksin. Halo, silakan duduk. Pangsit baru matang makan selagi hangat. Ma, di mana King? King sedang belajar di perpustakaan. Katanya kali ini dia bertekad masuk program pasca sarjana Jiangda. Ma jangan buru-buru, aku mau tanya sesuatu. Ayah bukan orang biasa, kan? Kamu, siapa yang mendekatimu? Jangan ikut mereka, apapun yang terjadi. Ma, aku tidak ikut mereka, aku hanya ingin tahu siapa sebenarnya ayahku. Aku tahu kebenaran pasti terungkap. 30 tahun lalu, aku menemukan ayahmu di kaki gunung. Dia compang-camping, sudah tidak sadarkan diri. Kami hidup 3 tahun damai bersama, sampai kamu lahir. Suatu malam, tak lama kemudian, sekelompok orang berjubah membawanya pergi, katanya dia pengkhianat sekte. Sebelum pergi, dia memegang tanganku dan menyuruhku berjanji tidak memberitahumu kebenaran. Dia bilang kamu hidup tenang saja, jadi orang biasa. Orang biasa? Ma, aku nggak pernah nyangka. Aku ternyata anak dewa. Mengerti, Ma? Aku hanya ingin mencari tahu yang sebenarnya. Tenang aja, aku akan menemanimu, nggak kemana-mana. Syukurlah. Jadi kemampuanmu diwarisi dari garis darah ayahmu. Iya, bos, kamu mempekerjakanku sebagai pengawalmu itu benar-benar keberuntungan. Ah, aku lapar. Ayo, kita makan dulu. Ketua Shen, kali ini Anda benar-benar bekerja keras. Grup Shen berhasil berbalik dan memberikan hasil yang sangat mengesankan. Semua pujian itu untuk Anda. Penghargaan untuk semua. Ketua Shen, Pak Zhou tidak hadir hari ini, dan dia menghilang, dan ibu tidak memotong gajinya. Ketua Shen, saya menunggu di bawah. Kenapa misterius sih? Saya ajak ibu ke tempat bagus. Yaksin, aku bukan tukang rayu, aku nggak bisa ngomong manis. Tapi aku, Zhouran, bersumpah, aku akan selalu di sisimu, melindungimu, dan tak akan biarkanmu terluka. Jadi, Yaksin, maukah kau biarkan aku menjadi pengawal pribadimu seumur hidup? Yaksin, lihat anak ini. Alisnya, matanya hampir salinan sempurna dariku. Sekali lihat, kamu tahu dia bakal jadi cowok yang sangat mempesona. Jangan memuji diri sendiri. Kecuali bentuk mulutnya yang agak mirip sama kamu, apalagi yang mirip kamu dari dia. Mulut mirip denganku juga oke, artinya dia bakal sepandai merayu seperti aku. Astaga, cengkeraman anak ini kuat banget, pasti dia diam-diam mewarisi kekuatan superku. Ya elah, kamu bahkan memanfaatkan anakmu sendiri. Gak bisa kamu bersikap seperti ayah? Sepanjang hidup kalian, aku menjamin kamu dan anak ini keselamatannya terjamin,